Oke, ngokopers. Diam dianggap pasif. Waduh, Mars apa itu? Lantang katanya subversif. Aku tak karo ngerokok lagu judek banget otakku iki. Bertani dianggap kuno. Jadi pegawai stempel mental londo. Ah, Wah, kenapa bertani itu dianggap kuno? Itu mung sampai dibikinkan lagu loh. metodenya kalau aku menurutku Gus. Metode bertaninya yang masih menerapkan sistem kuno. Kalau menurutku loh, Hmm. kenapa di Jepang petani itu kan lihat kita lihat lah di Australia di mana di negara-negara petani ganteng-ganteng kok celana jeans sepatu boot. Iya. Adem pak, lek ranggus terus nggak ke sepatu. Iya, maksudnya gini loh, petani itu bisa sambil ganteng loh. Ya. Gone dhewe ya kan nggo sepatu boot kan nggo Lendut anu tok ya ya, panas, sumuk, lendut, kotor. lendebel. Ya cocok ke ladang ya pakai kaos-kaos partai. Kenapa harus kaos partai jancuk? Ya kenyataannya seperti itu loh. Kan bisa kaos. Cepatlah main-main ke sawah, main-main ke ladang. Enggak loh, aku pertanyaan loh. Mayoritas orang yang ada di sawah itu pakaiannya ya kaos partai karena silir. Iya sih. Cuman enggak loh. Ada orang yang dikai kaos partai senengnya no bilang dulu. Padahal kan Ih, seneng mas, dapat baju buat ke sawah kan, iya. tanpa harus beli. Stoknya punya banyak. Oke, betul. Cuman satu pertanyaan Gus. Anda ini kan seorang sarjana pertanian. Kui meneh. Iya nggak? Emang relate, emang the real kan? Ya, Stigma saya dulu ngapain jadi petani lah. ya betul. Dan sampai sekarang saya masih bertanya-tanya. Kok ada orang yang kuliah di pertanian? Hmm. Sedangkan sekarang itu malas orang mau bertani. Pandangannya anak-anak muda sekarang kuliah di pertanian itu ya di dinas pertanian. Ya, ya jujur mas, jujur. Kenapa saya dari sekian fakultas, sekian jurusan, sekian universitas yang ada di Republik ini, Gue masuk. saya memilih untuk di pertanian. Mm-mm. Jujur, nggak munafik karena saya membaca prospek ke depan tuh pertanian oke. Waktu itu, Oh, karena sebelum di pertanian saya juga kuliah di TI dulu. teknik informatika. Nah, aku kesuwen yang Jawa mbien mas. Berarti gue pindah pindah ini, Kesuwen pindah jurusan. yang Jawa ya total tuh aku di Jawa tuh Jogja tuh 8 tahun ya. Hmm. Ya Kuliah 8 tahun. 2012 sampai 2020. Termasuk pokok ya ulang tahun kuliah. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Mm-mm. Ya itu yang sering saya dengar dari orang-orang ya emang seperti itu. Mm-mm. Pokok ya. Ya, 10 sangat 8 pokok tahun. 8 tahun. Mm-mm. Tapi lulus Lulus ijazah asli. asli. Nah, itu kenapa? Maksudnya gini loh. Eh, coba Anda kasih tahu saya lah. Kenapa kok bertani itu asik? Satu aja. Satu apa? Satu aja. Ini saya ingat perkataan salah satu dosen saya yang mengatakan dan dia masih saya ingat sampai sekarang adalah Hmm. selama manusia masih makan, Mm-mm. disitulah dunia pertanian akan terus ada. Betul. Cuman kan sekarang gini, Pak. Ngapain repot-repot bertani? Tinggal impor berasnya repot amat tuh. Ya, Eh, impor beras itu kan apa? yang memproduksi siapa kalau bukan petani? Ya, tapi kan untuk di sini nggak cocok lah petani. Apa ya? Impor aja beras. Ya. Repot-repot nandur juga ngurek elek. Nah, itulah.
itulah kenyataan yang terjadi sekarang ini. Dan itulah yang membuat kenapa banyak anak muda itu nggak mau bergelut atau nggak mau mengambil resiko untuk masuk ke dalam dunia pertanian. Dan mereka melupakan bahwa regenerasi itu sangat penting. Iya, ya sekarang logika kita hitung-hitungan lah Gus. Kamu punya tanah berapa sih? Nggak duwe. Petani kan di tanah. Tanah yang bapak Ya taruhlah kita punya tanah sebidang tanah loh. Ya kan? Betul. Ya umumnya di kampung tuh berapa sih? 1/2 hektar ya enggak ya? Ya banyak sih. 1/2 hektar lah ya. Seperempat lah, paling minim. 1/4 hektar sawah. Itu kalau ditanemin padi itu menghasilkan berapa ton? Ya nggak ngerti. Nah, Anda pertanian kok nggak ngerti gitu. Ya karena setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Di sini lah, kira-kira pandangannya nyampe berapa lah? Ya kalau tontonan nggak nyampe lah. Kalau cuman 1/4. Ya berapa lah kira-kira? Berapa karung lah? Ya paling kalau 1/4 di sini ya 15-20-an lah. 20 karung. Paling loh. Taruh 20 karung lah. Ya, gitu. Anda punya tiap itu 3 bulan sekali panen toh? Ya. 20 karung kalau jual harganya berapa? Ya kalau dijual ya sedikit dapatnya. Nah, terus mau diapain? Dan nggak nutup modal juga. Nah, kalau untuk sekarang ini. Nah, mendingan aku kerja budak korporat. Ya, betul itu. Ngapain juga jadi petani? Nah, kita susah-susah nanam nanti juga impor. Ya. yang membuat ya walaupun saya sekarang budak korporat ya. Tapi saya masih mempunyai keyakinan bahwa ya nggak lama lagi lah, berapa waktu lagi ya ini akan serius ke situ, dalam artian ya beras saiki loh Mas, Larang. ya, selain harganya mahal, itu isinya racun semua loh, itu bahan kimia semua. Ya, emang ada yang nggak kimia? Nah itu dia, makanya kenapa saya memutuskan untuk di dunia pertanian. Awalnya minimal saya berdaulat pangan sendiri untuk diri saya dan keluarga saya awalnya. Karena apa? Karena ya melihat dari yang ada kenyataan yang ada di lapangan bahwa beras itu ya sampai ada apa itu beras plastik segala macam dulu yang viral itu kan. Nah, ya sangat kandungannya ya sangat mengerikan. Makanya sering muncul kasus-kasus penyakit baru. Penyakit kronis yang dulu zaman nenek moyang kita waktu. Lah kalau maaf saya potong. Kalau berasnya plastik itu nandurnya pakai plastik apa gimana itu Mas? Ya mungkin aku juga nggak ngerti kayak. Nah, iya. Apakah plastik kresek itu dibentuk jadi beras? Bisa. Nah itu dari mana barang itu? Ya mbo. Bisa beredar di negara kita. Nggak mungkin dong pemerintah kita diem aja. Iya sih. Orang pemerintah kita lo Yahud. Betul. Pasti udah disuntik. Wah, prestasinya banyak. Pakai ditanya, pakai jomos, meneng aja. Enggak loh, maksudnya gini loh. Kenapa kita harus bertani? Iya. Kenapa kita harus bertani dengan kalkulasi yang kita udah tahu lah, petani itu kan sendiri. Nih, buka nih sedikit nih ya. Walaupun kebenarannya belum terjamin ya. Tapi analisa itu kan boleh. Nggak ada salahnya kita menganalisa segala situasi, segala kemungkinan. Kenapa kok kita harus bertani? Satu, dunia pertanian itu lapangan pekerjaannya tidak akan banyak berkurang. Banyak berkurang maksudnya tidak akan tergantikan. Karena apa? Karena kemajuan teknologi yang pesat untuk sekarang ini menciptakan atau membuat itu dunia-dunia pekerjaan
bukan lowongan sih. Lapangan pekerjaan itu akan banyak tergantikan dan peran manusia akan hilang. Otomatis nanti akan timbul PHK besar-besaran. Ya, Sementara kita butuh makan. impor tadi, Pak. Nah, impor tuku nggopo, kita nggak kerja. Iya. Iya kan? Masuk. Ya ini salah satunya apa? Kenapa kita harus bertani? Ya minimal kita untuk menyambung hidup kita sendirilah. Kalau untuk sekarang ya jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Saya bertani untuk beli Fortuner, beli Alphard, beli Pajero, Panas Jero. Tapi mungkin dong Ya, dengan petani kita bisa dapat semua itu. Bisa. Tapi ekspektasinya jangan ke sana dulu untuk awalan. Oh ya, boleh kan? Karena apa ya? Karena ya dunia pertanian sekarang sedang tidak baik-baik saja. Oke. Ya minimal untuk bertahan hidup dulu lah, untuk bertahan hidup. Nah, tidak baik-baik saja itu kategori di mana yang tidak baik? Banyak sektor yang tidak baik. Contohnya ya bisa ya kita amati aja lah berapa tahun sampai tahun ini aja lah. Kasus di mana logika dasar harus dipakai ya ini. Kasus di mana harga naik, harga di pasaran naik, harga di pasaran naik, tapi petani tidak sejahtera. Emang petani sejahtera kapan? Ya logika dasarnya kalau harganya naik, harga pasar naik, otomatis harga jual dari petani itu juga naik. Harusnya. Ya. Terus kenyataannya? Nah kenyataannya adalah di pasar harga naik, petani tidak mendapatkan apa-apa, harganya juga masih tetap sama. Berarti ini yang sejahtera bukan petaninya, tapi yang sejahtera adalah orang di antara petani dan pasar. Oke. Yang sering dikenal kalau di dunia pertanian adalah tengkulak. Oh. Loh, kenapa petani nggak jual langsung ke pasar? Nah, itu tadi. Itu tadi. Kenapa? Malah nyanyi anjing. Si tolol malah nyanyi ditakoni. Yes. Ya sudah dimonopoli tadi lah, Mas. Tapi kan bisa aja sih kalau emang mau begitu, kita bikin swasembada pangan di daerah masing-masing. Nah, kan bisa loh di manajemen dengan baik. Peran antara pemuda, petani, dan pemerintah aparatur desa kan bisa toh. Betul sekali. Kenapa nggak dilakukan? Nah, itu salah satu yang tidak baik-baik saja juga salah satunya di situ. Yang tidak baik-baik di pemudanya, di petaninya, atau di pemerintah desanya? Iya, di hubungannya. Yang kurang sinergi itu tadi. Itu berarti PR untuk pemerintah desa dan pemuda. Kalau tempat kita kan udah baik-baik banget tuh. Iya. Sangat baik kan. Baik sekali, sangat baik, amat baik. Amat baik sampai seorang sarjana pertanian harus jadi budak korporat. Itu sangat baik. Berarti kan sarjana nggak diperlukan di karena pertaniannya udah. Ya karena kan gini loh, stigmanya kan sampean ini kan sarjana pertanian ngertinya teori toh, Pak. Iya sih. Iya kan? Dan bahkan jujur teori saya juga nggak begitu menguasai. Nah, gitu. Beda sama petani-petani kita ini kan ngertinya prakteknya udah jelas. Ya, betul. Ya kan? Yuk Mbak Fania kita ngobrol lagi yuk. Itu gitu loh. Jadi apa ya, Pak? Kalau menurutku sih yang pertama harus dirombak untuk saat ini ya. Ini pendapatku loh. Koreksi kalau aku salah. Iya. Benerin dulu mindsetnya orang dulu. Yang tua jangan ngerasa pinter. Yang muda jangan insecure. Udah, kita duduk bareng aja udah.
Ya itulah. Kadang gini loh, kadang kesalahannya untuk beberapa orang menurutku loh, Gus. Bertani ya bertani, bisnis ya bisnis. Ada gap di situ yang terpisahkan. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Tapi menurutku itu bersinergi. Ya wajibnya harusnya seperti itu. Nah itu yang akan kita buktikan nantinya. Betul. Bahwasanya seorang pebisnis itu bisa bersinergi dengan petani dengan win-win solution. Dan kita akan menjadi role model nantinya. Betul dengan sekali. Konsep. Ya karena gagasan yang balik lagi lah, tujuannya adalah miris. Kita miris melihat nggak ada yang mau nerusin nih dunia pertanian. Ya. Anak muda sudah nggak mau bertani, lebih enak main TikTok. Cek keranjang kuning. Udah nggak ada keranjang kuning. Udah Nggak ada. Sekarang sawerannya bos, singa bos. Ya sekarang mohon maaf Pak, sampean nanam padi, nunggu 3 bulan baru panen. Ya mending aku mandi lumpur Pak. Betul, enek senyawer ya. Enek sih nyawer. Judi berarti. Loh kok judi? Ya berharap kan nggak harus judi, nggak mesti judi Pak. Nah ya, berharap dan probabilitas. Kita juga berharap, itu kan berharap. Ya hidup itu adalah perjudian. Ya, gambling. Nah iya beneran. Iya, sekarang kalau bertani juga kan berharap panen. Lah iya. Iyalah. Jadi jangan itu. Kan nggak salah toh. Enggak, betul sekali. Betul. Jadi apa nih? Ya miris itu tadi, miris kenapa anak muda nggak mau bertani. Ya karena ya walaupun memang kenyataannya nggak berpihak kepada petani. Ya karena emang nggak jarang ada petani sukses. Jarang, bukan tidak ada loh, tapi jarang. Betul. Bisa dihitung pakai jari lah. Ya karena belum terkonsepnya dan belum bersinerginya. Karena gini loh, gini Pak, menurutku pribadi gini, kalau mau sukses dalam pertanian harus punya lahan yang luas. Ya. Itu stigma mentok. Dan itu real, kenyataannya memang seperti itu. Karena semakin banyak lahannya, semakin luas lahannya, semakin banyak yang diproduksi. Nah, tapi kenapa di negara-negara lain kayak di Jepang tuh lahannya sedikit tapi bisa sukses Pak? Ya mungkin nggak ada saingan. Bisa juga. Nah, aku malah denger info nih di Jepang tuh kan lagi nyari orang loh Pak, untuk tinggal di Jepang, dikasih lahan gitu. Apa pindah rono ya Pak? Wah, adem. Mau jaket. Tiduran aku. Alah, sampai nong kismin emang kok kayak so kena AC. Ya, bahaya soalnya. Iya kan di sana nanti ada Miyabi, ada. Nah itu dia bahayanya kan di situ. Kademen nggak kuat ngempet kan, butuh yang hangat-hangat. Minum teh. Iya kan. Teh dari Jepang loh, produksi diri kita. Teh di Jepang. Iya juga ya. Wis lah paling enak tuh di tempat kita. Cuman PR-nya kita tuh adalah ya gimana kita bisa bersinergi antar sesama petani, antar sesama kelompok tani, antar sesama gabungan kelompok tani, bersinergi dengan pemerintahan kampung, bersinergi dengan pemuda. Di kampung mana itu? Kok di kampung kita kan bersinergi bagus dong. Nah, itu PR-nya di banyak-banyak kampung itulah. Ya. Kalau di kampung kita enggak dong? Nggak tahu. Ya karena saya keseringan di luar sih Pak. Baru aja berapa hari pulang dari Jawa lagi. Oh ya betul sekali. Cuman beberapa di Jawa berapa hari sombong amat. Ya, iya lah di rumah nggak ngapa-ngapain. Ya, ya harusnya bertani lah itu. Enggak, aku kepikiran gini loh Pak. Di kampung ini kan tanah orang pekarangannya sih luas Pak. Iya. Emang nggak iso pekarangan tanduri
sak dusun itu tanduri terong, kok dusun lurut tanduri cabe. Ntar kalau udah panen tuker-tukeran gitu kan itu swasembada banget toh. Iya, ya itu tadi nggak ada yang mempelopori, menjembatani dan yang mau mensinergikan kan nggak ada Mas Aris. Kita bentar lagi ada ini ya, ada apa namanya, Apa? pilur, ya kan, pilihan Iya. lurah gitu kan. Buat bapak-bapak lurah, ibu-ibu lurah calon nih, ya kan, ya nggak, Ya, mau kampanye, ini kita punya konsep bagus. Tuh. Yang penting nanti kita atur waktunya lah ya, ya kan? ya. Kita atur waktunya lah nih. Apa itu konsepnya? Wes, masa mau diomongin ini nanti ditiru loh. Ya, besok wae ya, besok Pak. Yang mau ini merapat dulu lah, kita ngobrol-ngobrol dulu, ya kan? Itulah susahnya. Jadi jangan disepelekan lagi ya anak-anak muda ini loh. Kita ini punya otak yang pengen kita pakai. Punya keinginan untuk berbakti, Ya, punya keinginan untuk mengabdi, betul, punya keinginan untuk berkembang bersama, betul. Betul. Kalau kata orang Arab, betul. punya keinginan untuk tidak menjadi oposisi. Betul. Jangan dianggap kita oposisi. Kita ini adalah pengennya bersinergi. Tapi ya nggak mungkin dong kita dianggap oposisi. Punya keinginan untuk tidak vokal. Ya, itu yang susah. Batuk saya, Pak. Lagi nggak enak badan ini, Pak. Udah seminggu ini batuk. Minum. Minum saja Oskadon SP. sakit sakit kepala ya. Astagfirullahaladzim. Ya, karena kalau kepalanya udah sakit tuh semua badan sakit. Betul sekali. Nih, buyang nyut 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 nyut. Beneran di duit kan. Nah itu kita harus minta obat talangin, Pak. Udahlah. Ya, dia nggak ada itu ya ngomongin pertanyaan ya. Ya segeralah nanti kita akan segerakan untuk Role model. ya. Gebrakan baru. Dan jangan sampai Anda menjadi Penonton. viewer atau hanya menjadi follower. Ayo gabung. Jadilah pionir. Nah, Mas Timan diceluk ki karo Gus Riansa ki. Alah. Nyopot banner aja sama Oh, parah ini. Wah. Timan. Yo siap. Copot banner iku. Apa engko tak suwek-suwek. Ngono lah. Pertanian masih banyak PR dan perlu kita solusikan dan perlu kita benahi untuk diri kita sendiri saja. Betul. Intinya gini lah. Poinnya yang selalu kita canangkan lah ya. Poin-poin dalam setiap konteks kita. Sudah saatnya pemuda, aparatur desa dan orang tua kita saling menghargai dengan bersinergi. Itu intinya sih di situ sih poinnya ya. Karena kita anak muda juga pengen berkarya, ya tua kita support kita dan pemerintah desa support kita. Udah itu aja. Betul sekali. Kita bukan oposisi, kita mau memajukan daerah. Kita hanya Itu. Tenang wae, Pak. Kita hanya berbicara kok. Kita cuma berbicara, nggak oposisi kok. Aman. Yang penting kita ada waktunya lah. Nggak butuh waktu lah. Oh, apa? Kita sudah kaya. Oke. Kaya akan cacian, kaya akan makian. Betul. Kaya akan pandangan miring, kaya akan stigma negatif, kaya akan ya itulah motivasi untuk kita manusia-manusia yang sedang bertualang waktu. Betul sekali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul.